Di era di mana teknologi dan sains merajai hampir setiap detak kehidupan, berdirilah tempat di mana ilmu dan adab tumbuh dalam damai. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Unit Pendidikan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam terdiri dari SMP IT, SMA IT, KMI, dan SMP Quran Global Science. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam memiliki berbagai program unggulan, di antaranya kelas khusus tahfidz atau takhusus, riset camp, santripreneur, aktif berbahasa Arab dan Inggris, studi wisata luar negeri, dan kelas konsentrasi. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Modern Baitus Salam tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran jalur reguler dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera berikut. Tunggu apa lagi? Daftarkan Ananda sekarang juga melalui website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada, semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, dimudahkan rizkinya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada dalam program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Pada Mutiara Jumat edisi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Ali Muhsin, dan hari ini akan dibersamai dengan Ustadz Ali Muhsin dan dengan tema Tadabbur Al-Quran. Mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Mutiara Jumat edisi kali ini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua senantiasa berada di bawah lindungannya dan penjaganya. Kita semuanya sehat lahir batin insyaallah. Alhamdulillah. Baik pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada, langsung saja kita simak kajian Mutiara Jumat dengan tema Tadabbur Al-Quran. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sungguh ketika kita cerdas untuk mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan semakin diberikan amanat kepercayaan oleh Allah dengan titipan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mari kita terus menjaga ketakwaan kita. Kita terus bisa menjadikan semua yang Allah berikan kepada kita sebagai alat untuk bisa meningkatkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Itulah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman,
semua yang dia miliki, semua yang dia alami adalah sebuah fasilitas untuk bisa meraih derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya bisa meraih kemuliaan dengan syukurnya. Orang miskin bisa meraih kemuliaan di sisi Allah dengan kesabaran dan ikhtiarnya, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita terus harus bersyukur dan menikmati semua yang Allah berikan kepada kita. Kondisi apapun yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan amal soleh yang lebih baik. Termasuk diantaranya adalah istighfar. Istighfar itu memohon ampun kepada Allah. Ketika seorang hamba melakukan pelanggaran, melakukan maksiat, Allah masih berikan peluang untuk bisa meraih kemuliaan dengan kondisi yang telah dia alami, yaitu musibah dalam bentuk dia jatuh pada sebuah pelanggaran. Ya, dari situ dia diberikan kesempatan oleh Allah. Allah menawarkan ampunannya. Ketika seseorang mau menyadari kesalahan dan mau memohon ampun kepada Allah, Allah tidak hanya memberikan jaminan ampunan, tetapi lebih dari itu yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau mohon ampun, sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bisa komitmen beristighfar, istiqamah dalam beristighfar, maka janji-janji yang Allah berikan kepadanya, yang pertama, Allah hilangkan segala macam bentuk kesempitan yang dia alami. Allah jadikan kondisi sempit yang dia alami sempit, baik makna lahiriah maupun makna batiniah. Sempitan itu akan dihilangkan dan akan datang kepada dia suasana lapang, lapang lahir maupun lapang batin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah hilangkan segala macam beban yang menghimpit dirinya, yang membebani dirinya. Allah jadikan semua yang berat menjadi terasa ringan. Semua yang menjadikan dia gelisah akan terasa lapang. Dan yang ketiga, Allah menjanjikan bagi orang yang bisa istiqomah dalam beristighfar, Allah mencukupkan untuk dirinya semua kebutuhan-kebutuhan yang dia hadapi dengan cara yang tak terduga-duga. Ini adalah sebuah motivasi yang Allah berikan kepada kita semua, gitu. Ketika sekalipun kita sedang mengalami musibah, yaitu musibah dalam keadaan kita jatuh dalam sebuah pelanggaran, dalam sebuah maksiat, dari situ pun kita tetap diberikan kesempatan untuk bisa meraih kemuliaan. Tentunya ini bukan perintah agar kita melakukan keburukan, agar kita melakukan maksiat, itu bukan. Ini tetap manusia adalah manusia. Kadang-kadang kita sudah berusaha sekuat mungkin untuk tidak jatuh kepada yang dilarang oleh Allah itu, tapi akhirnya sekali-sekali jatuh pula pada hal yang tidak diperintah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Dari itu kita tetap diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah mahallul khata' wan nisyan, itu kita sadar sesadar-sadarnya bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus bisa mendapatkan kesempatan meraih kemuliaan di sisi Allah itu tentunya ketika kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Menjaga hubungan dengan Al-Quran tidak hanya
dalam bentuk kita interaksi membaca, tidak hanya dalam bentuk kita menghafal atau murojaah. Kita membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu adalah satu hal yang sudah luar biasa. Tapi di balik aktivitas muamalah kita dengan Al-Quran dalam bentuk tilawah atau ta'lim atau ta'allum, di balik itu masih tersimpan peluang untuk bisa kita raih kemuliaan yang lebih dahsyat ketika kita bisa menangkap dari setiap yang kita baca, pesan apa yang terkandung di dalam ayat tersebut, di dalam surat-surat yang kita baca. Kemudian tentunya ketika sudah bisa kita tangkap pesan yang terkandung dalam setiap ayat, hal itu kita follow up kan, kita lanjutkan dalam bentuk amal saleh, dalam bentuk kita berupaya melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas iman kita dan kualitas amal saleh kita. Secara garis besar dalam kita berinteraksi Al-Quran dengan Al-Quran ini, semisal dalam satu forum kita ngaji bersama di kelas dengan ada satu pembimbing dan peserta, entah itu 5 atau sampai 10 orang. Dalam forum tersebut harus ada segmen tilawahnya. Dalam tilawah tersebut, aktivitas yang dia lakukan adalah membaca dan yang lain menyimak dengan seksama. Manakala ada hal yang perlu dibenarkan, barangkali ada kesalahan panjang pendeknya, ada hukum-hukum tajwid yang masih belum sempurna, ada forum atau ada sesuatu yang bisa diperbaiki dalam forum bertilawah tersebut. Selain bertilawah, tentunya harus ada upaya memahami minimal tarjamah dari ayat-ayat yang dibaca. Terjemah ini akan bisa membantu kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Sekalipun Al-Quran itu diantara keistimewaannya adalah ketika dibaca hanya dibaca murni tanpa mengetahui artinya saja, itu sudah dijamin dengan mendapatkan nilai karunia, limpahan pahala yang banyak. Apalagi ketika kita mau meningkatkan dalam bertilawah, kita tidak hanya berhenti pada ingin meraih pahala dari tilawahnya, tetapi kita ingin melangkah lebih maju dengan kita berusaha untuk memahami artinya, atau lebih-lebih kalau kita ingin menggali tafsirnya. Dua kegiatan penting dalam forum ber-Al-Quran, dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu tilawah, ada tafsir, dan satu hal yang penting juga adalah bertadabbur. Tadabbur ini kita berusaha untuk bisa menangkap pesan apa dari yang kita baca. Karena setiap ayat tentunya ada pesan, menyimpan satu perintah atau larangan. Sekalipun seringnya dalam Al-Quran itu kita temukan uslubnya, redaksinya itu kita temukan dalam bentuk berita. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah ungkapan atau uslub yang hadir dalam bentuk khobar, berita. Segala puji bagi Allah. Seolah-olah dari sini kita tidak mendapatkan instruksi apa-apa.
Nah, dalam forum bertadabur gitu, dalam forum kita mengelola halaqah Al-Qur'an, di situ ada segmen tadabur. Dalam forum tadabur inilah yang kita sama-sama ingin menggali ada pesan apa di balik ayat-ayat yang kita baca. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ketika ditadaburi ini, yang kita petik itu tidak hanya sebuah berita bahwa segala puji bagi Allah, tetapi dari situ kita bisa mendapatkan informasi bahwa kita diperintahkan untuk banyak-banyak memuji Allah. Ini adalah sebuah instruksi, ini adalah sebuah pesan. Jadi tidak hanya kita menangkap sebuah berita, tetapi di balik berita itu kita sesungguhnya mendapatkan instruksi. Kita harus lebih banyak memuji kepada Allah karena Allah lah yang maha sempurna. Kalau pujian itu adalah hak otoritas Allah saja, berarti kita sebagai manusia sebenarnya tidak memiliki hak untuk menerima pujian. Karena ketika ada pujian dari orang lain karena kita melakukan satu prestasi, kalau kita sadar karena kita telah bertadabur dengan Al-Quran, kita akan sadar bahwa ketika kita bisa melakukan atau menghasilkan satu prestasi yang kita hasilkan itu bukan semata-mata karena peran kita, tetapi itu semua tak lepas dari peran Allah. Itu semua bisa terjadi karena pertolongan dan kemudahan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu, ketika kita menjadi orang penting, ketika kita itu menjadi orang yang dianggap banyak memberikan manfaat, hal itu jangan sampai menjadikan kita itu bangga, membanggakan diri, ini loh aku yang banyak manfaat, yang banyak dicari orang, menjadi orang yang penting. Nah, dari bertadabur dari ayat yang mungkin sekilas itu dilihat sederhana, hanya sekedar kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sini ternyata ini banyak tuntutan, banyak hal, ruang yang bisa kita jadikan sebagai perwujudan melakukan kebaikan. Kita juga bisa mengambil satu tindakan bahwasanya kalau kita melakukan apapun kebaikan, yang menjadi tujuan kita adalah ridha Allah. Jadi kita tidak lagi menghiraukan apakah ada orang yang memberikan apresiasi kepada kita atau tidak. Ketika kita memahami bahwa alhamdulillahirabbil alamin, maka kalau kita melakukan kebaikan, ya kita lakukan kebaikan tersebut. Apapun reaksi orang di sekeliling kita, kita tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan kita, sekalipun tidak ada satu orang pun yang memberikan pujian kepada kita. Karena bagi kita segala puji adalah bagi Allah. Kita sebagai hamba ketika ditakdirkan untuk melakukan kebaikan, itu adalah satu hal yang sudah harus menjadi alasan kita menjadi orang yang bersyukur karena kita diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Jadi dalam kita membaca Al-Quran, mari kita selalu bisa mengambil satu pesan atau yang kita sebut sebagai tadabbur. Mari kita tadabburi Al-Quran. Mari kita berusaha memetik apa di balik ayat yang kita baca gitu. Pesan yang ada di situ apa? Ketika kita sudah temukan satu pesan, selanjutnya ya kita berniat dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan menindaklanjuti dari apa yang kita pahami dalam bentuk amalan, dalam bentuk amal soleh, itulah yang akan memberikan efek pembersihan pada diri kita, atau yang kita kenal dengan tazkiyah. Ini dari forum Al-Quran yang sederhana, kita bisa mendesain, di situ ada acara tilawahnya secara ringkas gitu, karena saya kira nggak mungkin kan kalau dalam forum taklim Al-Quran yang
barangkali 1 jam atau 1,5 jam, itu harus bisa menjangkau bagaimana membenarkan makharijul hurufnya atau sifatul hurufnya. Ya, sekedar tilawah saja. Kalau ada hal-hal yang penting untuk dibenarkan, ya dibenarkan sebisanya. Dan yang kedua, harus ada langkah tafsir, berusaha untuk menggali secara sederhana gitu apa arti secara umum dari ayat-ayat tersebut, dan kita berupaya untuk bisa menggali pesan-pesan apa yang ada di ayat-ayat tersebut, dan kemudian kita berupaya untuk bisa menindaklanjuti dalam bentuk amal soleh, yang dari situ kita berharap agar amal-amal soleh kita itu bisa menjadikan kita lebih berkualitas. Al-Quran bisa memberikan fungsi tazkiyah pada diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga hubungan erat kita dengan Al-Quran dalam setiap forum. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil Quran. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair. Kita haturkan kepada Ustadz Ali Musi yang telah memaparkan tentang tadabbur Al-Quran. Yang bisa kita dapatkan di sini bahwasanya membaca Al-Quran itu sebenarnya pahalanya sangat banyak ya Ustadz ya. Dengan Masya membaca, Allah, betul. apalagi dengan mentadabbur Al-Quran, dengan memahami arti dan tafsirnya, Alhamdulillah. dan dapat mentazkiyah diri sendiri. Gitu ya Ustadz ya? Ya, Baik, alhamdulillah. Baik, pemirsa Baitul Salam TV yang dimuliakan Allah, kita akan ada tanya jawab tentang tadabbur Al-Quran tentunya setelah jeda iklan yang berikut ini. Pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qurani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan resort camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qurani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qurani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qurani. Pemirsa Baitul Salam TV yang dimuliakan Allah, terima kasih masih bersama program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Baik, masih hadir bersama kita, beliau adalah Ustadz Ali Musin yang tadi sudah memaparkan kepada kita semuanya tentang tadabbur Al-Quran, dan ini saatnya kita akan bertanya jawab dengan beliau. Baik, Ustadz Ali Musin, ada satu pertanyaan yang bisa saya sampaikan atau bisa saya ajukan. Sebenarnya bagaimana tentang tadabbur Al-Quran ini, bagaimana tindak lanjut bagi orang-orang atau mungkin yang ingin mengikuti tahsin dan mendalami Al-Quran ini? Terima kasih Ustaz Rian. Dalam pengelolaan forum Al-Quran yang barangkali waktu yang tersedia, misalkan di pesantren adalah waktunya forum halaqah Al-Quran, itu kan sudah terbilang banyak, tapi kan tidak mungkin untuk menampung semua kebutuhan terkait dengan solusi tahsinnya atau pendalaman makharijul huruf atau sifatul hurufnya. Dalam forum tadabbur Al-Quran ini kita hanya fokus pada tilawah sekilas, tafsir sekilas, dan tadabbur dan tazkiyah. Adapun kalau di antara peserta itu barangkali ada yang masih perlu backup yang serius terkait dengan kemampuan
bacaannya masih banyak kesalahan, membaca panjang pendeknya bahkan, atau hukum-hukum tajwid yang masih sederhana masih mengalami banyak kesalahan, ya harus ditindaklanjuti di forum lain. Harus ada usaha dia tentunya dengan bimbingan di forum yang fokus menyelesaikan problem tahsinnya. Nah, jadi ketika forum tadabbur ini bisa dikelola dengan sistematis, maka pertemuan yang barangkali cuma 1 jam ini akan bisa melahirkan pekerjaan-pekerjaan besar yang bisa di follow up di luar forum gitu. Sekalian saya ingin tambahkan bahwa di Pondok Pesantren Baitus Salam beberapa waktu yang lalu memang telah diselenggarakan sebuah daurah atau training pengelolaan forum Al-Quran dengan menerapkan metode tadabbur yang kita diasuh oleh Forum Tadabbur Indonesia dari Jakarta, yang mana Yayasan Tadabbur Al-Quran Jakarta ini di bawah asuhan Muassasah An-Naba Al-Azim dari Mekah gitu. Jadi kita dibina untuk bisa mengelola forum Al-Quran dalam waktu yang pertemuan yang tidak terlalu lama dengan peserta yang relatif tidak terlalu banyak. Kita bisa mentarget tilawah, tafsir, tadabbur dan tazkiyahnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa dihubungi Pondok Pesantren Baitus Salam terkait dengan pengelolaan sistem tadabbur ini, karena ini akan bisa menjadikan peserta dalam belajar Al-Quran itu bisa aktif. Semua peserta bisa menyampaikan, bisa interaksi dari semua arah gitu. Terima kasih Ustaz Rahim. Baik, syukran jazakallah Ustaz Ali Muhsin atas jawaban yang diberikan tentang tindak lanjut tadabbur Al-Quran ini. Berarti kita butuh forum ya Ustaz ya, butuh forum yang berkelompok-berkelompok ya. Dan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam memfasilitasi ya Ustaz ya. Insya Allah sudah ada ustadz-ustadz yang terlatih dan bisa memberikan pendampingan ketika diperlukan. Baik, alhamdulillah luar biasa. Pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah, telah sampai kita di penghujung acara. Kita haturkan syukron jazakallah Ustaz Ali Muhsin yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang dan mandiri. Kita ketemu lagi di Mutiara Jumat pekan depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.